Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melakukan pengerjaan di halaman login. Langkah yang pertama, kita buat filenya terlebih dahulu di folder page ini, namanya login.view. Kemudian kita akan persiapkan fungsi dan variabelnya terlebih dahulu sebelum membuat tampilannya. Di sini saya coba jelaskan dulu untuk kode yang akan kita gunakan. Yang pertama kita buat dulu kode script setup di sini, artinya kita menggunakan composition API. Di sini kita akan set judul dari halamannya itu login Kloti Indonesia. Ini adalah nama brandnya. Kalian bisa coba ganti juga menyesuaikan dengan brand kalian. Kemudian ada satu fungsi di sini bernama login. Kita akan memanggil fungsi login dari Pinia Store yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Lalu di sini adalah fungsi atau import dari Pinia Store-nya. Jadi kita import Pinia Store yang ada di sini agar bisa digunakan di halaman login. Untuk menggunakannya kita panggil seperti ini untuk Pinia Store-nya. Kemudian untuk variabel email dan password ini adalah penampung dari form login-nya. Nanti kita gunakan di tampilan yang ada di atas sini. Dan variabel ini juga yang kita gunakan sebagai argumen ke Pinia Store. Karena kan kalau kalian lihat di bagian fungsi login di Pinia Store-nya itu perlu dua parameter ya, yaitu email dan password. Oleh karena itu, di sini kita perlu mengirimkan email dan password juga. Jadi kita kirim argumennya seperti ini. Nah, karena si email dan password itu menggunakan fungsi ref, berarti kan reactive variable. Jika reactive variable di bagian script setup ini untuk mengakses value-nya perlu menggunakan cara seperti ini. Nama variable .value. Karena kalau langsung tanpa .value akan terjadi error. Jadi perlu diperhatikan apakah variabelnya menggunakan fungsi ref seperti ini atau tidak. Kemudian di bagian terakhir ini adalah pengecekan apakah user sudah pernah login atau belum. Jadi kalau misalkan sudah pernah login, dia akan langsung redirect ke panel admin. Tidak perlu lagi untuk menginputkan user dan password. Jadi ini pengecekannya. Oke, itu adalah variabel dan fungsi yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dari loginnya. Kita coba paste di sini. Lalu saya coba tampilkan dulu bentuk visualnya. Saya coba refresh. Kemudian langsung akses /login. Karena /login ini tidak akan kita sematkan di informasi atau di halaman home. Jadi tidak ada tombol login di sini. Jadi kita perlu mengakses langsung lewat URL-nya. Kenapa? Karena diharapkan hanya adminnya saja yang tahu gitu. Jadi kita bisa set namanya itu misal login ABCDE 123 untuk menyulitkan pengunjung atau pengguna web yang lain. Tetapi untuk kelas ini kita set login seperti ini saja. Nah, di sini merupakan tampilan dari halaman login Kloti Indonesia. Saya coba jelaskan dulu untuk kodenya. Yang pertama kita set wrapper-nya terlebih dahulu, yaitu tingginya, lebarnya itu 100% dan tingginya juga menyesuaikan ukuran layar pengguna, tetapi di set juga otomatis. Kemudian di sini ada flex row.
akan diurutkan secara horizontal dari kiri ke kanan seperti ini. Memiliki background putih dengan padding secara horizontal itu 40 pixel. Kemudian menggunakan font family Josephine Sans dengan warna teksnya itu warna hitam. Lalu untuk font like-nya itu dicetak tipis seperti ini. Jadi tidak tebal tetapi dicetak tipis. Di sini ada fontnya. Kita gunakan width-nya itu 50%. Jadi antara komponen font dan komponen gambar itu sama rata, yaitu 50% untuk lebarnya dari si parent. Kemudian kita set di fontnya itu diurutkan secara vertikal dari atas ke bawah seperti ini. Untuk ini merupakan agar si komponennya itu berada di tengah-tengah secara vertikal gitu. Jadi ini kan ada di tengah-tengah secara vertikal ya. Kemudian di sini kita set padding horizontalnya itu sekitar 128 pixel. Lalu di sini ada properti submit.prevent sama dengan login. Artinya ketika di submit akan memanggil fungsi login yang di sini. Yang nantinya akan memanggil fungsi login dari Pinia Store. Jadi login ini refer ke fungsi yang ada di sini, fungsi login ini. Kemudian untuk di dalam form itu ada judulnya menggunakan font size 48 pixel, kemudian email adalah label yang ini. Jadi ada font size-nya itu 16 pixel untuk label emailnya. Dan margin topnya itu 40 pixel, jadi ada jarak 40 pixel dari email ini ke judul. Kemudian di sini adalah form input dari email. Kita gunakan vModel sama dengan email. Ini merupakan properti dari Nux juga, jadi kita bisa otomatis menyimpan teks yang ada di form input ini ke variabel email yang telah kita set sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di sini tidak ada kode untuk assignment atau pemberian nilai ke variabel email ya. Kalau kalian lihat hanya seperti ini saja karena sudah otomatis akan terisi di bagian vModel ini. Kalau kalian lihat tidak ada email sama dengan terus komponen inputnya dimasukkan ke variabel email. Jadi ini salah satu kelebihan dari Nux juga, cukup menggunakan vModel seperti ini, otomatis inputan dari user akan masuk ke variabel yang telah ditentukan. Contohnya di sini adalah email. Jadi otomatis variabel email ini akan terisi dengan apa yang diketikkan oleh user di sini. Kemudian ini merupakan tipe dari inputannya, bisa teks, bisa apapun. Tapi karena kita menggunakan email dan disediakan juga secara defaultnya ada email, berarti kita set di sini tipenya email. Kalian bisa coba cek juga input type HTML, ada apa saja tipe-tipenya. Jadi kalian bisa coba cek juga di sini. Kemudian untuk kelasnya itu lebarnya 100%. Kemudian ini adalah outline none, artinya itu ketika komponennya sedang fokus tidak ada garis berwarna lain selain bordernya saja. Kemudian ini adalah border dari komponen inputnya berwarna hitam dan sekitar 1 pixel. Lalu ini adalah efek lengkungan 6 pixel di sini. Kemudian untuk teksnya berukuran sekitar 18 pixel. Jadi tidak terlalu besar juga untuk ukuran teksnya.
Kemudian ada padding secara vertikal itu 8 pixel dan secara horizontal 16 pixel. Jadi ada padding 16 pixel secara horizontal dan sekitar 8 pixel antara atas dan bawahnya atau vertikalnya. Untuk autocomplete username ini agar muncul suggestion seperti ini. Dan untuk yang required ini berarti fieldnya itu tidak boleh kosong atau mandatory. Begitu pula dengan yang password. Di sini menggunakan text base sama seperti yang email. Untuk labelnya itu berarti 16 pixel. Sedangkan margin topnya kita set sekitar 20 pixel. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Untuk inputan dari passwordnya juga menggunakan vModel password seperti ini, jadi otomatis akan terisi. Kemudian menggunakan tipe password agar di inputannya itu muncul seperti ini, titik-titik atau juga simbol lainnya tergantung browser yang digunakan. Di sini ada min length 6, artinya itu password minimal harus 6 karakter. Lalu ini adalah kelas yang sama seperti di email. Kemudian di sini ada autocomplete juga jikalau mau ada suggestionnya. Dan di sini ada property required juga, artinya itu mandatory, harus diisi, tidak boleh kosong. Karena kalau kosong akan muncul alert seperti ini ataupun sejenisnya tergantung browser yang digunakan juga. Lalu yang terakhir ada komponen tombol sign in di form ini menggunakan background berwarna biru dan teks berwarna putih. Kemudian ada margin top 40 pixel dengan padding 12 pixel. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu juga ada efek lengkungan 6 pixel dan ada hover bayangan seperti ini dengan durasi 200 milisecond. Itu adalah komponen-komponen dari form login ini. Sedangkan yang terakhir ada komponen gambarnya menggunakan Nux Image juga. Nanti kalian bisa coba login. Kita coba cek. Nah, kalau misalkan sukses dia akan masuk ke slash panel. Tapi karena belum ada halamannya, muncul 404 page not found. Nanti halaman tersebut akan kita buat di tahap selanjutnya. Kalau kalian ada kendala atau kesulitan di halaman ini atau bagian ini, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.